Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ba'da amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita jumpa lagi dalam pertemuan yang ke-12 ya, pendidikan agama Islam. Ini masih seputar Sirah Nabawiyah, ya, walaupun mungkin nanti akan ada video-video tambahan ya untuk membackup ya, yang pastinya waktu tidak akan pernah cukup ya. Tapi setidaknya nanti akan ada video lagi ya teman-teman ya, setelah video yang ini ya, untuk materi ya, yaitu mengenai tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ya. Saya pakai dua ini nih ya, pakai dua gadget. Nah, ada beberapa petunjuk ya akan apa namanya dilahirkannya Nabi akhir zaman ya. Yaitu salah satunya adalah mimpi dari Raja Yaman, yaitu yang bernama Rabi'ah bin Nasr, mengenai masa depan Yaman. Bermimpi ya, Yaman itu apa namanya terjadi peristiwa yang besar ya di Yaman. Jadi Yaman itu adalah daerah yang mana awalnya adalah di bawah kekuasaan apa namanya Persia ya, di bawah Bohir itu Persia ya, awalnya Yaman. Lalu Yaman itu dia sebagai lumbungnya Persia bahasanya ya. Mungkin saya pernah juga menyampaikan ya teman-teman ya. Oh, ada yang Nah, Yaman itu adalah lumbungnya Persia. Nah, jadi ibaratnya mungkin kalau saya analisa zaman sekarang ya, itu seperti ini ya, Rusia ya, Persia itu seperti Rusia ya, yang mana apa namanya memiliki ya, walaupun mungkin ada banyak perbedaan, tapi dari sisi kekuasaan ya, awalnya Rusia itu kan Soviet ya. Awalnya Rusia itu Soviet yang memiliki banyak daerah-daerah underbawnya dia, gitu kan. Seperti Ukraina, ya kan, Chechnya. Ya. Nah terus, tapi dia pecah gitu ya. Nah terus ada satu lagi Romawi ya. Nah Romawi ini kalau saya analogikan seperti Eropa ya, Nah sebenarnya ya teman-teman ya, secara kekuatan itu memang Persia itu lebih kuat. Persia itu lebih kuat. Hanya saja ya, sama seperti zaman-zaman awal Soviet dulu, Persia ini sangat jauh dari keimanan ya. Walaupun sebenarnya Romawi juga jauh juga sih, cuman ya para pengikut Nabi Isa alaihissalam itu masih banyak yang ada di Romawi gitu ya. Setidaknya itu ada apa ya, itu ada gesekan-gesekan peradaban apa ilmu gitu ya, ilmu agama ya. Sehingga itu mereka ada sedikit terwarnai lah, walaupun banyak juga yang melenceng gitu ya, orang-orang Romawi itu, bahkan orang Romawi itu melakukan sinkretisme agama ya, yaitu dengan menuhankan apa namanya dewa matahari itu sebagai Nabi Isa alaihissalam ya. Lalu mereka mencampur adukan hak dan batil ya, walaupun sisa-sisa peninggalan ajaran Nabi Isa alaihissalam itu masih ada yang dipegang oleh beberapa orang ya, seperti contohnya seperti Waraqah bin Nawfal ya, apa namanya saudara sepupunya Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Nah, itu ya apa namanya Romawi. Jadi kondisi Romawi itu memang dia walaupun secara kekuatan
dia memang di bawah Persia sebenarnya, tapi bukan berarti lemah ya, bukan berarti lemah. Dari yang kuat ya, paling kuat itu memang Romawi itu sebenarnya masih di bawah Persia. Tapi karena dari sisi apa namanya adanya gesekan keimanan, adanya akulturasi keimanan ya, Romawi itu memang masih lebih dekat lah ya, dibandingkan daripada Persia ya. Persia itu memang dia kalau dibilang tuh mutlak, jahiliyahnya mutlak ya, karena mereka itu menyembah api ya kan, Persia itu menyembah api. Nah sama Soviet tuh ya, Soviet itu bukan menyembah api, cuman Soviet itu ya itu sempat membantai ya, walaupun ini di latar belakangnya dengan latar belakang yang mungkin saya nggak tahu ya, yang pastinya pernah ada terjadi ya, pernah melakukan intimidasi terhadap Islam gitu ya, dulunya Soviet ya, bukan Rusia sekarang, beda ya, Rusia yang sekarang beda. Kalau yang sekarang justru malah diberikan ruang yang luas ya. Jadi Soviet itu memang dulu dia sempat menjajah Chechnya ya kan, sejarah itu ya, Chechnya yang mana mayoritasnya bahkan 100% itu orang Islam ya. Chechnya itu 100% orang Islam. Itu dulu pernah dijajah oleh Soviet yang akhirnya Soviet kalah ya. Nah, jadi udah kalah dari sisi internal ya. Jadi hancurnya itu dari sisi internal. Nah, seperti itulah Persia ya. Persia itu dia dulu itu memiliki daerah jajahannya banyak ya, seperti Mesir itu sempat di bawah Persia. Terus Yaman itu juga sempat di bawah Persia ya. Nah, Yaman ya ini menarik ya. Jadi Yaman dan Syam ya, Mesir ya. Kalau kata ulama itu adalah ibaratnya seperti sarung pedang ya. Yaman yang paling selatan ya, lalu ada Mesir dan ada Syam yaitu Palestina ya, dan sekelilingnya itu ya, Damaskus itu ya. Itu ibaratnya seperti sarung pedang dan gagang pedang. Pedangnya apa? Pedangnya itu adalah Arab Saudi ya. Saudi ya, Arab ya, Mekah dan Madinah itu pedangnya ya. Jadi gini, ketika Yaman dan Mesir dan Syam ya itu takluk ya oleh orang-orang non Islam ya, maka pedangnya itu akan mudah dikendalikan ya. Sama tuh, jadi dulu kita juga ya, dulu ya, kenapa orang-orang Arab jahiliyah itu ya, orang Arab jahiliyah itu mereka itu kalah ya, itu karena memang dulunya Damaskus ya, Syam dan Mesir dan Yaman itu dikuasai oleh orang-orang non Islam, sehingga Arab itu tidak berkutik gitu ya, sama seperti sekarang ya. Ya mungkin kalau sekarang nggak separah dulu sih ya, tapi berangsur-angsur menuju ke sana gitu ya. Nah, Yaman ini saya ngomong Yaman sebenarnya. Yaman ini dia sebenarnya adalah daerah jajahan Persia. Nah, tapi ya Yaman ini dia diambil oleh Romawi sebagaimana Mesir. Diambil oleh Romawi. Nah, Romawi ini dia ketika melawan Persia, dia tidak langsung face to face langsung ke pusatnya, enggak. Sama seperti ini ya, Eropa ya atau Amerika lah ya yang jadi pemimpin Eropa ya, yang lebih frontal ya Amerika ya. Amerika itu tidak akan pernah berani langsung menyerang ke Rusia sekarang. Dia akan mencoba untuk menggerogoti ini ya sekelilingnya dulu gitu ya. Sama seperti Romawi ya. Romawi itu jadi dia nggak akan langsung menyerang ke jantungnya Persia itu Iran ya. Iran itu Persia ya. Tapi dia akan mencoba untuk menggerogoti dulu nih daerah-daerah lumbung-lumbungnya, sehingga si Persia ini dia akan sendirian gitu ya. Ketika dia ada masalah, ketika dia nanti diserang, dia udah lemah duluan ya. Dia sudah lemah sebelum diserang. Nah, sama seperti strateginya Eropa ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi dia akan menghancurkan ya sekelilingnya dulu. Dia nggak akan langsung ngancurin ke ininya, ya ke pusatnya karena beresiko kalah juga ya, beresiko kalah. Jadi dia secara perlahan-lahan ya menggerogoti dari bawah ya. Sekelilingnya dihabisin. Ya, nanti semakin lama habis gitu kan. Secara halus. Nah, begitu pula dulu ya Romawi menghabisi Persia pun juga demikian. Walaupun sempat menang ya di Quran surat Arum ya itu mengenai kondisi orang-orang beriman yang bersedih ketika Romawi itu kalah ya oleh orang Persia dan gembira ya ketika orang Romawi itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kenapa? Karena memang dari sisi keimanan memang lebih dekat ke Romawi ya. Nah, Yaman ini akhirnya jatuh ke tangan Romawi ya. Jatuhnya Yaman ke tangan Romawi itu sebenarnya bukan melalui Abraha. Nah, Abraha ini dia sebenarnya orang kedua dari orang panglima ya yang berhasil merebut Yaman dari Persia. Nah, si Abraha ini dia licik ya. Abraha ini dia licik, dia apa namanya dia menggunakan taktik ya membunuh panglimanya sendiri untuk merebut Yaman ya untuk menjadikan Yaman ya. Nah, ini sebelum kejadian itu ya, sebelum kejadian Abraham menyerang Madinah, Mekah ya. Ini ada raja namanya Rabi'ah bin Nasr, dia bermimpi ya. Bermimpi berperang melawan Madinah ya. Terus mengunjungi Mekah lalu memberi kiswah pada Ka'bah ya. Nah, lalu terjadi kekacauan internal pada keluarga kerajaan Yaman ya. Nah, ini mungkin masih di bawah Persia. Memang Persia ini gini teman-teman ya, terkadang kekuatan ya. Kita melihat dari luar itu sebenarnya kuat ya. Tapi ternyata di dalamnya itu mereka rapuh ya. Lalu ada subversif eksternal keluarga kerajaan. Lalu Zunawas bin Tuba As'ad menjadi raja dan menganut agama Yahudi ya. Nah, ini ketika masih di bawah Persia ini. Jadi memang panjang. Ini mimpinya Raja Yaman ya. Nah, ini kiswah Ka'bah yang diberikan oleh Raja Yaman ya. Ka'bah itu awalnya memang sebenarnya bentuknya itu persegi panjang ya. Persegi panjang. Lalu di sana ada makam Ibrahim ya. Tidak pindah ya. Nah, ini kondisi Ka'bah dulu ya. Ilustrasi kiswah Ka'bah. Kiswah itu sarung ya, sarungnya Ka'bah. Nah, perkembangan juga agama Nasrani ya. Sebenarnya ini masih banyak kesamaannya sebenarnya dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, memang sebagaimana pernah saya sampaikan, jadi gini ya teman-teman ya. Agama Islam itu adalah agama dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, hanya saja pengikut-pengikutnya ya, dan ajarannya ya memang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk dipelihara, artinya eksistensi syariatnya ya. Eksistensi dari ajarannya itu memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin ya kemurniannya ya. Dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam Allah itu nggak jamin ya. Allah itu nggak ngejamin. Kenapa Allah itu tidak menjamin? Karena memang itu bukan yang terakhir gitu loh ya. Allah itu menjamin nanti yang terakhir ya. Jadi istilahnya itu buat apa menjamin, karena itu memang nanti akan ada penutupnya gitu loh. Yang harus dijamin yang harus yang terakhir ini, penutupnya ini gitu ya. Nah, sehingga ya ketika terjadi perubahan-perubahan, bahkan termasuk dari sisi namanya sendiri ya, nama agama itu sendiri ya, itu pun banyak juga para pengikutnya dan juga para penerusnya itu mereka tidak mengetahui nama agama mereka sendiri ya. Sehingga mereka membuat sebuah
semacam konsolidasi pertemuan gitu ya. Nah, sebenarnya kata Nasrani ini sendiri itu diambil dari kata Nasoro ya. Nasoro itu artinya penolong ya, atau hawariyun ya. Ansor ya, itu artinya penolong. Nah, penolong di sini maksudnya adalah orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihissalam atau yang menolong agama Nabi Isa alaihissalam, itu agama Islam ya. Nah, sehingga mereka ini menganggap bahwa Nasoro itu sebagai satu agama, padahal Nasoro itu bukan agama, itu adalah kelompok orang-orang yang menolong agama Isa alaihissalam ya. Sama sekali gini teman-teman ya. Coba saya tanya. Kalau saya bilang ababil apa? Dafa Mulyana Ibrahim. Dafa, tidur ya? Wah, tidur ya. Junius Rian Effendi Lauri. Iya, Pak. Nah, kamu pernah dengar kata ababil nggak? Ababil. Ababil, burung ababil, Pak. Nah, kalau saya bilang ababil, pasti sebagian besar orang bilang itu adalah nama burung, ya. Termasuk kamu Ya. bilang kan burung ababil. Nah, sebenarnya ababil itu bukan nama burung, ya. Itu adalah sebutan ya. Jadi istilah itu sebutan. Jadi apa namanya? Burung-burung yang berkelompok itu disebut dengan ababil, ya. Nah, ini aja udah ini ya. Ini apalagi yang dulu-dulu, ini yang sekarang ya. Orang mengatakan ababil itu nama burung. Padahal itu bukan nama burung ya. Ababil itu adalah sebutan istilah ya. Istilah burung-burung berkelompok itu dinamakan dengan ababil. Sama nih ya. Nasrani ya. Nasrani itu bukan agama ya. Itu adalah nama kelompok orang ya. Kelompok orang Nasrani yang menolong agama Nabi Isa alaihissalam ya, yang menolong agama Isa alaihissalam, mereka adalah ansor, penolong, bahasa itu ansor ya. Ada golongan ansor, ada golongan muhajirin ya kan. Ansor itu orang yang menolong ya, muhajirin itu orang yang berhijrah ya. Nah, jadi ini adalah istilah ya, bukan nama agama sebenarnya, tapi karena ketidakpengetahuan ya, sama seperti sekarang. Karena ketidakpengetahuan kita bilang ababil itu nama burung ya, padahal itu bukan nama burung. Ababil itu istilah ya, itu adalah sebutan ya, bukan nama tersendiri dia ya, itu adalah sebutan burung-burung yang berkelompok disebut dengan ababil, bukan nama burung. Bisa jadi burung perkutut atau burung apa ya kan. Nah, jadi itu bukan nama burung ya, itu adalah sebutannya. Dan sama seperti Nasrani ya. Nasrani itu adalah sebutan sebenarnya, bukan nama agamanya ya. Hanya saja mungkin karena mereka tidak mengetahui ya, sehingga mereka ya menamakan itu sebagai ini ya, sebagai agama gitu kan. Lalu Abdullah bin As-Samir yang berguru pada Faimiyun ya, sebenarnya dari sisi mungkin ya, dari sisi substansinya itu mungkin masih ya 80% lah ya. 80% apa namanya masih inilah apa namanya ada lah ya. Nah, walaupun nih kan dia bercampur juga dengan ilmu sihir ya. Nah, Abdullah bin As-Samir berguru pada Faimiyun ya. Nah, Abdullah ini ceritanya ini nih ya, ceritanya apa namanya nih, Ashabul Ukhdud ya, atau Ashabul Ukhdud enggak? Ini dalam Quran surat Al-Buruj ya. Nah, jadi Faimiyun ini dia apa namanya, sebenarnya dia itu seorang yang taat ya. Maksudnya dia sebenarnya itu bukan Nasrani sebenarnya. Dia itu sebenarnya Islam, hanya saja mungkin dia dari miscommunication ya. Dari miscommunication ya. Sehingga dia mengikuti istilah yang ada pada saat itu ya. Sebenarnya dia itu bukan Nasrani tapi dia itu Islam ya. Dia mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Abdullah bin As-Samir ini dia sebenarnya salah satu keluarga kerajaan ya. Nah, ini cerita Ashabul Ukhdud, ini panjang nih ya, Abdullah bin As-Samir ini ya. Nah, dia belajar pada Faimiyun. Dia belajar ilmu tauhid ya. Hingga akhirnya Abdullah bin As-Samir ini dia merasa
bahwa inilah yang benar gitu ya, inilah yang benar gitu kan. Akhirnya Abdullah bin As-Samir ini dia berdakwah mengajak masyarakat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya raja nggak suka nih dengan dakwahnya Abdullah bin As-Samir ini ya. Nah, akhirnya secara panjang cerita gitu ya, Abdullah As-Samir ini akhirnya dilakukan percobaan pembunuhan ya dengan berbagai macam cara, tapi karena dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, gagal terus tuh ya. Sampai akhirnya Abdullah As-Samir ini dia bilang gini ke raja, "Wahai raja, kalau memang Anda ingin membunuh saya, caranya gampang, yaitu ketika Anda ya atau algojo Anda yang membunuh saya, sebelum membunuh saya maka ucapkanlah apa namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya ada nama Allah gitu ya, dengan nama Allah gitu kan. Dan itu harus dipersaksikan dengan banyak orang ya. Nah, akhirnya si raja pun menuruti gitu ya, menuruti apa yang diinginkan oleh Abdullah Samir demi untuk membunuh si Abdullah Samir ini. Akhirnya benar tuh si pengawal itu Al-Ghazali itu ketika ingin membunuh Abdullah Samir itu mengucapkan itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau bahasa kitanya ya mungkin bismillah gitu ya. Nah, orang-orang kan pada ngeliat kan, disaksikan oleh banyak orang ya kan. Disaksikan oleh banyak orang. Akhirnya apa? Yang menyaksikan itu semuanya masuk Islam ya. Semuanya mengucapkan kalau bahasa kita dua kalimat syahadat ya. Mungkin syahadat yang terakhirnya syahadat Nabi yang terakhir, mungkin Nabi Isa ya. Nah, akhirnya seluruh penduduknya pindah agama ya. Yang tadinya cuma Abdul Samir aja yang mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam ya ketika itu, karena Abdul Samir bilang harus disaksikan oleh banyak orang seluruh penduduk ini ya, untuk membunuh saya harus seperti itu ya. Dan benar Abdul Samirnya meninggal ya, berkorban, jadi Abdul Samirnya berkorban ya. Tapi dampaknya apa? Seluruh penduduk bukan apa namanya, seluruh penduduk Najran itu ya, itu pindah agama semua ya. Ya akhirnya mereka mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam semuanya ya. Nah, rajanya tambah murka ya. Akhirnya rajanya apa? Marah kan. Dan penduduk ini imanannya langsung kuat gitu loh. Mereka langsung yakin bahwa memang benar ya, Abdul Samir ini benar gitu kan. Ajarannya benar ya, Abdul Samir ini benar gitu ya. Nah, akhirnya rajanya murka kan, karena nggak bisa diubah lagi keyakinannya, ya udah akhirnya rajanya akhirnya apa? Menyiapkan sebuah parit ya yang diisi dengan api yang besar ya. Nah, akhirnya penduduknya itu disuruh masuk ke dalam api semuanya ya. Nah, ini dalam Quran surat Al-Buruj ya, Ashabul Ukhdud, itu penghuni apa namanya? Parit ya. Penghuni parit. Nah, penghuni parit. Parit yang menyala-nyala ya, Ashabul Ukhdud. Nah, ceritanya itu ya mereka ya masuk ke dalam parit itu, ini mereka semuanya syahid ya. Nah, ini Yaman ya, di selatannya Jazirah Arab ya. Yaman itu di selatannya Jazirah Arab ya. Nah, Jazirah Arab ini dia eh, posisinya ya. Nah, dia dekat dengan Zafar Aden, itu untuk Aden ini ya, untuk Aden ya. Ini laut apa namanya, dikelilingi oleh laut, ini yang biru ini lautnya. Di sebelah ada Adulis, Aksum, Mikro, ini adalah Mesir ya. Ini terusan Suez nih masalahnya. Nah, ini ada Timna, ada Kana, ada Sabwa. Nah, Najran ini di sini ya, di Yaman sebelah sini. Ini Yaman ya. Nah, di sinilah ada Ashabul Ukhdud gitu ya. Nah, di sini parit itu di sini nih ya. Dibikin apa namanya, dibikin parit ini. Nah, penguasa zalim tersebut membakar orang-orang yang tidak mau keluar dari agamanya, agama sang penguasa ya. Nah, jadi sama ya, sebenarnya Yahudi pun juga sama ya. Mereka itu agamanya itu adalah agama buatan mereka sendiri. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam itu wafat jauh sebelum adanya agama Yahudi. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang membawa agama tapi baru ada namanya 300 tahun setelah kematiannya? Ya.
Dalam Quran surat Al-Buruj ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annar dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'alu bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid." Ya. Nah, demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasa dan celaka orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Nah, sini jelas ya, dalam Quran surat Al-Buruj ini jelas dikatakan mereka itu orang-orang beriman. Orang-orang beriman nggak akan beriman kecuali kalau berislam ya. Jadi mereka itu bukan agama Nasrani ya, mereka itu adalah orang-orang Muslim. Hanya saja mungkin ya, bukan mungkin sih, memang ya, mereka itu tidak tahu sebutan agama mereka sendiri bisa jadi ya, atau mungkin ada yang apa ya, merinem ulang gitu ya, mereka itu orang-orang Islam ya, tapi syariatnya Nabi Isa alaihissalam ya. Jadi teman-teman tuh jangan terkungkung gini ya, agama Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam yang benar, tapi bukan berarti Islam itu yang bukan hanya Nabi Muhammad ya, tapi dari Nabi Adam ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad alaihissalam itu membawa agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi salah tuh yang bilang Nabi Musa itu beragama Yahudi, terus Nabi Isa itu beragama Nasrani, salah itu ya. Syariatnya yang berbeda, bukan namanya ya, syariatnya ya. Nah, nah ini jelas ya, mereka orang beriman, itu mereka itu Islam ya. Nah ini daerah Yaman ya. Sisa-sisa peninggalan ya, Yaman. Ya. Nah, Abbasya, ini juga Abbasya di daerah sini ya. Nah, ini Abbasya dari sini ya. Djibouti ya. Abbasya itu sebenarnya dari Mesir ya. Adanya gereja di Sanaa ya. Abbasya menguasai Yaman ya. Jadi Abbasya itu sempat menguasai Yaman, perebutan kekuasaan di negara taklukan antara Abraha, Aryat. Nah, Aryat inilah panglimanya ya. Aryat ini yang dibunuh oleh Abraha ya. Nah, jadi Abraha ini dia licik ya, dia membunuh Aryat, panglimanya sendiri ya. Nah, akhirnya Abraha ini sempat dapat kecaman dari Najas ya, dan juga dari para apa namanya pembesar-pembesar Romawi ya. Padahal Aryat dibunuh oleh Abraha. Nah, tapi Abraha ini pintar, licik, dia akhirnya bisa membuat kemarahan Najas ini reda ya. Nah, akhirnya Abraham membangun gereja di sana untuk apa namanya, ini salah satu taktiknya si Abraha saja ya, dia apa namanya, untuk mengelabui ya sebenarnya ya, untuk mengelabui sebenarnya dia ini ya, apa namanya, ingin mencari simpatik dan ingin mencari kekuasaan. Dia membangun gereja di sana. Hanya saja ya, dia terhalau atau dia apa ya, terhalang ya, niatnya itu terhalang karena adanya Ka'bah. Nah, Ka'bah ini adalah tempat ibadah seluruh umat manusia awalnya, bukan cuma Islam ya awalnya. Tapi karena ya ada mungkin qadarullah juga ya, orang Yahudi meninggalkan apa namanya Mekah, Ka'bah karena ada patung-patung ya. Terus juga apa namanya Nasrani pun juga demikian ya. Nah, itu semua memang menjadi takdir Allah yang membuat apa namanya saringan-saringan ya. Yang akhirnya Islam saja yang apa mengikut Nabi Muhammad SAW saja yang tetap konsisten ke Ka'bah ya. Adanya pengaruh kejayaan dan ekonomi, gereja Sanaa kalah saing lah. Nah, akhirnya Abraha ingin menyerang
Ka'bah ya. Akhirnya terjadilah peristiwa yang namanya peristiwa ini ya, kelompok burung tadi itu ya yang menghancurkan tentara Abraha ya. Nah, Abraha ini sebenarnya dia mengerahkan pasukan sebesar pasukan ketika dia mengalahkan Persia di Yaman. Jadi sebenarnya pasukan bukan pasukan sembarangan, ini pasukan luar biasa juga sebenarnya ya. Tapi dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan burung-burung yang membawa batu-batu itu ya, burung-burung apa namanya membawa batu tadi dijatuhkan kepada tentara Abraha sehingga mereka hancur lebur ya. Dalam Quran surah Al-Fil ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil fajarahum kasfin ma'kul." Ya. Nah, ini mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Bisa cepat karena waktu ini semua habis ya. Nah, hikmah dan pelajaran ya, Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah menunjukkan apa namanya kehinaan pengkhianat ya, nasib Abu Rizal yang menunjuki jalan Abraha juga apa namanya mengenaskan ya. Oke, teman-teman ya, ini waktunya sudah mau habis ya. Mungkin nanti saya akan bikin lagi ya untuk tambahnya. Kalau tidak mungkin selesai bikin saja pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.